Saudara-saudariku yang terkasih, ibu bapak, suster, frater, rekan-rekan muda, adik-adik semua yang di rumah ataupun yang di Samadhi. Kalau saya tanya kepada Anda semua, Anda itu lebih cakep pakai masker atau nggak pakai masker? Ayo, ngaku. Lebih cakep pakai masker atau nggak pakai masker? Karena ada zaman sekarang itu orang justru lebih ganteng, lebih cakep ketika pakai masker. Pasti buka BA aja ternyata. Kita ketipu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di zaman COVID sekarang ini, kita itu seringkali ketipu. Misalnya saya lagi jalan di tempat umum atau di mall, seringkali saya berpapasan sama orang karena pakai masker. Mereka itu nyapa saya juga ragu-ragu. Saya juga mengenal mereka, mau jawabnya juga ragu-ragu. Karena pakai masker, mereka takut salah, saya pun takut salah. Jadi kalau nggak kenal-kenal banget, kita betul-betul nggak kenal siapa yang menyapa kita. Nah, saudaraku, ada sebuah pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Susahnya bagi kita adalah sekarang udah ditutup setengah muka kita pakai masker, semakin susah untuk mengenali. Tapi jangan dikira begitu kita lepas masker pun kita bisa langsung mengatakan kita kenal betul-betul sama si A, sama si B, sama si C. Karena zaman sekarang semua bisa dipermak, semua bisa diubah. Yang rambutnya putih-putih dicat hitam, yang harusnya usianya 70 sekarang kayak 17 misalnya. Yang kerut-kerutan didempul pakai bedak, pakai make up. Pokoknya manusia punya berbagai macam cara untuk tampil tidak sebagaimana aslinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang paling susah kita kenali adalah hati manusia. Bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi hari ini sebetulnya berbicara tentang hal itu, yaitu persoalan mengenali. Apakah kita kenal sama Allah yang kita imani? Apakah kita sudah tahu rencana-rencananya buat kita? Apakah kita sudah tahu jalan-jalannya? Kita pikir selama ini kita beragama, kita beriman, kita berdoa, kita berlaku tapa, bertobat, untuk mengenali Allah. Ternyata itu baru satu langkah atau bahkan setengah langkah pertama dalam beriman, dalam relasi kita dengan Allah, dalam usaha kita mengenali siapa Allah. Sebetulnya ibu bapak, kita semua diajak untuk mengenali siapa diri kita. Kalau cuma berhenti sama yang pertama saja, mungkin tugas kita belum selesai. Hidup beriman harus sampai pada pengenalan akan diri. Siapa sih aku? Bukan sekedar nama, lalu punya pengalaman ini dan itu. Tapi bagaimana aku dilihat oleh Allah penciptaku, sumber kehidupanku, yang tahu yang terbaik untuk hidupku. Itu pada akhirnya. Nah, misalnya kita bisa melihat saudara-saudara dalam bacaan pertama dan bacaan Injil. Bukan sebuah kebetulan ternyata bacaan pertama dan bacaan Injil itu sebetulnya rangkaian dari bacaan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi paling enak kalau khotbah di hari Sabtu tinggal nyimpulin aja semuanya. Bacaan pertama diambil dari surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari surat Paulus ini kita bisa mengenal lebih dalam lagi siapa sih Paulus, bagaimana hidupnya, bagaimana pengalamannya, bagaimana penderitaannya, bagaimana sukacitanya, dan bagaimana pengorbanannya. Di surat kedua Santo Paulus kita banyak mengenal tentang manusia baru, hidup dalam penderitaan, tabah dalam kesusahan, pelayan sabda, pelayan perdamaian, dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih yang dialami? Siapa umat di Korintus ini? Bukan sebuah kebetulan saudara-saudara, Paulus pernah tinggal di Korintus selama kurang lebih 1,5 tahun. Sekitar tahun 52 Masehi.
Lalu dia pergi. Ketika Paulus meninggalkan Korintus, ternyata banyak lawan-lawannya Paulus yang iri, yang fitnah, yang menyebarkan kabar buruk tentang dirinya, yang mempertanyakan otoritasnya, mempertanyakan kompetensinya, dan juga mulai mengajarkan ajaran-ajaran sesat di kalangan jemaat di Korintus ini. Sehingga umat di Korintus mulai goyang lagi, mulai satu persatu meninggalkan iman Kristiani mereka karena ajaran-ajaran dari lawan-lawannya Paulus ini. Yang paling menyakitkan dari Paulus adalah ketika dia difitnah. Itu kalau Anda baca di surat keduanya ini, dia mengalami seperti orang dihukum mati katanya. Ketika semua ajaran-ajarannya bahkan dirinya dipertanyakan. Itu konteksnya saudara-saudara. Nah, tetapi yang menarik justru dalam surat-suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus ini, ternyata Paulus bukan hanya mengajarkan tentang jalan-jalan Allah, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang perdamaian, tetapi kita bisa melihat Paulus bertransformasi dalam pelayanannya. Dia semakin mengenal dirinya. Bukan hanya mengenal siapa Allah lebih dalam lagi, tapi dia mengenal lebih dalam lagi siapa dirinya. Hal itu bisa kita lihat ketika tadi dalam surat bacaan pertama tadi, Paulus menggunakan kata kami. Kami ini hanyalah pelayan-pelayan. Kami adalah pelayan-pelayan pendamaian. Jadi bukan cuma seorang rasul yang bisa berkata-kata meyakinkan soal bagaimana perdamaian. Tetapi dia sendiri ditantang ketika fitnah, ketika ucapan-ucapan jahat, ketika hal-hal buruk datang kepada dirinya. Bagaimana seorang pewarta tentang kedamaian bisa membawa kedamaian di tengah konflik seperti itu? Pasti itu sebuah tantangan yang luar biasa. Dari sini saudara-saudaraku kita bisa melihat, oh iya ya, aku juga mau kayak Paulus. Bertumbuh dalam pelayanan. Bukan cuma gedebuk dalam pelayanan. Konflik sana, konflik sini. Pro dan kontra, capek, buang waktu, buang tenaga. Tapi bertumbuh gak dalam pelayanan? Saya sebagai imam udah 15 tahun, udah bertumbuh belum? Bukan cuma badannya aja yang jadi gendut. Tapi bertumbuh dalam mengenal pribadi, siapa diriku. Dan siapa Tuhan Allahku. Sementara dalam bacaan Injil diambil dari Matius bab 5 sepanjang minggu ini tentang khotbah di bukit. Di situ kita bisa melihat Tuhan Yesus mengajak para muridnya, termasuk saya dan juga Anda, untuk mengenal siapa Allah. Yesus tidak membuang Taurat. Yesus tidak mengajak para muridnya untuk meninggalkan Taurat, tidak. Tapi mengajak lebih dalam lagi. Bagaimana dengan hukum-hukum Allah kita bisa mengenal siapa Allah. Oh ternyata Allah melihat diriku tuh beda dari cara orang-orang melihat aku. Saya sering kali ketemu orang di Samadhi yang sering kali lihat saya di YouTube. Ternyata kecil ya. Ternyata pendek ya. Baru kemarin tuh ibu-ibu ngomong begitu. Apa yang dilihat oleh orang lain bisa salah tentang diri kita, saudara-saudara. Tapi Dia yang di atas sana, Sang Pencipta kita, yang membentuk kita, Dia tidak pernah salah. Who you are? Siapa kita? Coba dalamin dalam ekaristi, dalam doa-doa kita, dalam relasi. Tuhan, aku tuh dilihat seperti apa sih di matamu? Bukan di mata manusia-manusia lain. Nah di situ kita akan menemukan siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan ternyata mengharapkan kebahagiaan. Tuhan ternyata mau aku mengampuni. Tuhan ternyata gak mau aku diperbudak oleh kekayaan, diperbudak oleh materi, diperbudak oleh masa lalu dan kesedihan, oleh kehilangan-kehilanganku, oleh penyakitku, oleh keterbatasan fisikku dan keadaanku. Tuhan mau aku bahagia. Dan Dia akan menunjukkan bagaimana untuk bahagia. Sebagai imam, sebagai frater, sebagai suster,
sebagai diri apapun kita. Itu yang mau ditawarkan oleh Yesus. Mari saudara-saudara kita hening sejenak. Bayangkan dalam doa-doa Anda, Tuhan memandang diri kita masing-masing. Biarlah diri kita dikenal oleh Allah. Dan dari situ kita bisa melihat, terima kasih Tuhan, syukur Engkau, kasih-Mu, cinta-Mu, rasa sayang-Mu Tuhan, jauh melebihi segalanya untuk aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.